I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Satpam sangatlah penting di Universitas Muhammadiyah Malang. Beberapa satpam ditugaskan untuk menjaga keamanan di lingkungan kampus. Saya Bella akan mengulik lebih dalam tentang keberadaan satpam di kampus ini dan menceritakan hal-hal yang mereka alami di kampus ini. Siap, nama saya Sugi Arianto. Saya di sini sebagai Wakabid Bidang 3 bagian Propus. Tugas dan fungsi saya adalah pembinaan, pendisiplinan dan penindakan anggota. Saya pengabdian di sini kurang lebih hampir 12 tahun di Universitas Muhammadiyah Malang di bagian security. Jadi untuk pertanyaan pertama, Bapak, bagaimana pengalaman Bapak bekerja di UMN ini? Apakah Bapak pernah memiliki masalah gitu terkait tugas Bapak di sini? Dalam artian masalah gimana? Misalkan contohnya seperti bermasalah dengan mahasiswa di sini, atau tentang peraturan tentang kampus ini yang menurut Bapak kurang mengenakan gitu. Oh ya, terima kasih. Kalau dalam hal untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab saya sebagai security itu ya ada suka dan duka, ada masalah dan tidak masalah. Itu bagi kami itu sudah suatu pengalaman ataupun tantangan. Jadi kalau masalah ini yang saya hadapi, semua ada mahasiswa yang melanggar rambu-rambu atau tata tertib di sini, pendisiplinan, itu hal sudah biasa. Itu ya tantangan bagi kami untuk cara membina, cara mendidik, cara mendisiplin itu gimana. Dan ya alhamdulillah dengan berbagai proses yang kami hadapi seperti itu, masalah-masalah seperti itu dari mahasiswa, alhamdulillah tertangani. Kami menyampaikan dengan sistem pelayanan, cara penyampaian yang harmonis, yang humanis. Kiranya mereka ini bisa menerima untuk penyampaian kita, cara mendidik peraturan yang ada di sini. Jadi untuk masalah seperti itu sudah tertangani dengan baik ya, Pak? Alhamdulillah sudah tertangani. Cuman ya ada yang melalui dalam proses ya agak dalam artian ada kata-kata seperti itu, bagi kami itu hal sudah biasa. Cuman tetap kami sebagai security adalah melayani, mengayomi dan melindungi mahasiswa kita sendiri, juga aset-aset yang ada di kampus ini. Boleh Bapak ceritakan nggak pengalaman Bapak tentang masalah tersebut yang menurut Bapak mengena gitu di Bapak? Pernah itu ada mahasiswa yang mungkin ya terutama yang masih baru, mungkin masih banyak harus beradaptasi dengan kita, komunikasi dengan kita. Waktu ada yang melanggar entah itu berboncengan tiga, kami tegur, terus ada kata-kata seperti itu. Tapi kami tetap hal untuk pelayanan, tidak boleh ada dalam artian fisik atau kata-kata yang di luar konteks. Jadi kita penyampaian tetap mengarahkan. Jadi indikasinya jangan sampai kita menyampaikan ini ada kata-kata pengancaman atau menakuti. Yang penting kita menyarankan atau menyampaikan yang mudah diterima. Memang ya membutuhkan proses banyak memang, tapi alhamdulillah selama di sini semua proses itu berjalan dengan lancar, kondusif. Tambahan mungkin untuk
pergantian jabatan atau mungkin kenaikan jabatan itu berpengaruh terhadap kinerja Bapak gitu Pak? Mungkin ada yang satpam lain yang nanti job desk atau gimana, itu apakah berpengaruh Pak sama kinerja Bapak? Mungkin atasannya yang kurang koordinasi sama Bapak gimana? Dalam artian gimana Mas? Maksudnya? Ya, kalau mungkin ada pergantian Oh, atasan itu apakah berpengaruh terhadap kinerja Bapak? Misalnya pergantian rektor. ya, Oh, penggantian ya, makanya pimpinan itu pimpinan kita tuh ya. Bagi kami itu kita harus bisa menyesuaikan karena apa? Setiap pimpinan itu punya program sendiri-sendiri. Jadi setiap program apa yang diterapkan entah itu dari Pak Rektor, dari pimpinan kami itu kami harus bisa menyesuaikan dan belajar dengan melalui proses itu harus kita pahami betul itu. Karena apa? Setiap pimpinan pasti ada peraturan yang diubah. Jadi kami harus mengikuti dan harus bisa menyesuaikan. Tapi alhamdulillah selama pimpinan membuat peraturan, selama pimpinan membuat agenda-agenda, kami tetap mengikuti. Karena bagaimanapun seperti pimpinan kami, seperti Pak Rektor itu adalah simbol kami. Lambang kami juga lambang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sejauh ini Bapak puas atau tidak? Alhamdulillah, saya selama sini pengabdian hampir 12 tahun. Alhamdulillah kami juga yang merasakan itu ya dari keluarga kami, saya dan lingkungan kinerja kami. Secara keseluruhan rektor yang sekarang atau rektor yang sebelumnya lebih enak mana? Kalau kami membandingkan itu tidak bisa, dan nanti tidak bisa begini. Semua rektor itu ya ada enak, nggak enaknya itu wajar itu. Karena nggak enaknya mungkin ya waktu kita menerima waktu penyampaian dari pimpinan kita, waktu hati kita atau perasaan kita nggak pas, itu nggak nyaman kan gitu. Tapi insya Allah sama dua rektor dua kali ini saya merasakan ya pelaksanaan tugas amanah yang beliau kasihkan ke anggota kami, ke kami juga, kami bisa berjalan dengan nyaman, lugas, tertib. Ketika rektor sudah diganti, apakah otoritas Bapak atau tanggung jawab Bapak itu juga berganti atau sama dengan sebelumnya? Maksudnya gimana? Pergantian Pak Rektor? Ya, tanggung jawab atau hak-hak Bapak sebagai satpam itu juga berganti atau sama? Oh, hak dalam hal untuk gaji atau gimana? Untuk tunjangan? Bertugas. Setiap waktu kami itu pasti tugasnya itu pasti ada tambahan, pasti ada perubahan, itu pasti itu. Entah itu nanti kita ketambahan rektor baru ini, ada rektor baru ini, mungkin ada tugas baru, terus ada pelaturan baru, ada pos baru, itu kami harus bisa menyesuaikan, harus bisa menempati posisi-posisi yang dimana yang harus kita tempati. Pasti itu setiap rektor itu pasti ada perubahan, entah dari perubahan dalam artian ada tambahan kinerja, terus dalam hal untuk tanggung jawab itu wajar itu. Untuk tunjangan sendiri bagaimana? Ya alhamdulillah kita menyesuaikan dalam artian ya kita dilihat dari kinerja, tanggung jawab kita pengabdian berapa tahun, itu menyesuaikan. Nanti kita naik ke golongan berapa, itu menyesuaikan. sesuai dengan pendidikannya itu Pak. Dalam Sesuaikan dengan pengalaman kerja sama camping itu bisa, terus pengabdian Mas. Kalau di sini kita pengabdian, kalau kita pengabdian di sini dengan penuh amanah dan tanggung jawab, insya Allah barokah Mas. Gitu. Terus ada mahasiswa kami itu yang mengeluh masalah gerbang depan sama gerbang belakang. Jadi gini Pak, mahasiswa ada yang mengeluh waktu di depan gerbang mereka nggak boleh ke belakang. Terus itu kenapa ya? Oh, mengeluh dari perlintasan. Ya, Mengenai perlintasan memang kita ada perubahan Pak. Dampak pertama dari jembatan Sengkaling, perlintasan itu, terus kedua dari jembatan baru, pengalian jalur. Kita memang pengalian kenapa? Ini kampus kita semua, maksudnya kampus kita, bukan saya, kampus kita. Ini adalah betul-betul kita penyaringan dari orang umum Pak.
Karena apa? Ini bukan jalan umum, banyak perlintasan dari orang luar itu dimanfaatkan, termasuk dari armada banyak lintas lewat sini. Istilahnya kan jalurnya kan jalur lintas kan cepet kan kita. Sering ya pernah kecelakaan juga kan, pernah dari majalah kita kena orang umum. Akhirnya Pak Rektor itu merasa dari beliau sendiri mungkin sudah mengetahui. Itu sudah lama Pak? Dalam? Sudah lama? Iya, udah lama Mas. Waktu ada jalur sini dulu kan dibuka sini. Nah pernah itu dibuka ya sering. Tahun Waktu berapa itu Pak di jalur itu ditutup? yang ini. Iya. Ini baru Mas. Baru Nggih, 2000, oh enggak ada 2021 ini Mas. Yang ini. Terus dialihkan ke sana apa? Biar mengalihkan kemacetan, karena apa, kalau jalur sini terlalu macet nanti kalau dibuka. Perlintasan banyak orang umum lewat jalur sini. Kalau di jalur sana otomatis kan di gerbang 1 sana itu nanti kan arah dari sana langsung masuk ke jembatan baru. Dan kenapa kita mengadakan penyaringan? Itu penyaringan kita dilihat mahasiswa kita atau bukan kan gitu. Kalau mahasiswa kita masih boleh masuk. Terus diparkirkan di parkiran utama yang kuliahnya di GKB 1 ataupun di mana biologi, parkiran utama kan bisa kalau lewat belakang. Tapi kalau lewat kuliahnya di GKB 2 atau 3 atau 4 itu kan parkiran di belakang di ekonomi itu bisa. Itu diarahkan di situ. Itu kalau nampung 500 kendaraan masih bisa itu. Makanya dialihkan seperti itu. Kenapa kita mengadakan penyaringan? Biar tidak orang umum tidak melintas secara banyak kan. Kerjanya di sini bagaimana? Apakah pergantian jadwal gitu nih? Mengenai jadwal security? Iya. Iya Mas, bergantian. Kita ada 3 shift. Jadi hari ini ada shift kedua. Tadi kan pagi jam 7 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 7 pagi. Itu berbeda ya Pak? Menurut Jakarta itu jam kerjanya sama atau Enggak sama Mas. Kalau yang jam 7 sampai jam 2 itu berarti berapa? 7 jam ya? Iya. Jam 2 sampai jam 10 berarti berapa? 8 jam. Dari jam 10 sampai jam 7 berarti 10 jam. Itu. Kita bagi memang. Kalau jam malam kan panjang Mas. Kalau malam kan tidak terasa. Kalau tutup kampus itu kan saya dengar-dengar jam 7 malam ya Pak maksimal. Tutup kampus? Iya. Oh enggak. Jam berapa? Kita kalau ngikuti perkuliahan sekarang jam 9. Oh, jam 9 malam. Iya, jam 9 malam. Tapi kita kalau itu pasti ada penyaringan. Penyaringan dalam artian perlintasan, Pak. Bagaimana itu Pak? Mulai dari pos depan sama gerbang 1. Di sini pun ada kasus seperti mungkin pencurian gitu Pak kalau malam. Kalau setiap kampus itu pasti ada. Tapi alhamdulillah terungkap. Ya kebanyakan ya orang luar Mas. Orang luar ya. Kalau orang dalam sendiri ya jarang Mas. Ya alhamdulillah tertangani, semua itu tertangani. Baik. Ada lagi? Itu mungkin harapan kedepannya di kampus. Bisa Pak? Harapan Bapak sendiri Oh, buat teman-teman. untuk keamanan di sini. Gimana Mas? Untuk keamanan di sini Pak. Terus? Harapannya bagaimana untuk depan? Harapan saya di sini untuk teman-teman semua security ya. Iya. Insya Allah semua teman-teman ya bukan security saja ya, semua karyawan, dosen, mahasiswa semua dikasih kesehatan semua, jasmani dan rohani, dan tetap dikuatkan iman Mas. Kuatkan iman dan tetap menjaga kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan. Itu aja. Ada lagi? Sampai Pak. Mau Begitu ya. terima kasih Pak. Ya. Coba dicek mungkin tambah lagi. Iya. Ya, apa di Masukan Pak ya. Untuk Nggak apa-apa. mungkin gajinya itu nominal. Kita lihat pengabdian Mas. Kalau dengan Kalau saya kan udah punya istri, kan ada tunjangan anak istri. Ya lumayan lah Mas. udah dikit ya. Kalau Udah dikit ya. maksudnya Mas? Angkanya 2 lebih Mas. lebih. Alhamdulillah lebih.
masih di atasnya 3. Alhamdulillah mas. Makanya intinya kita gaji itu sebenarnya kita enggak ya ada, cuman pengabdian mas. Kita pengabdian kalau tidak pengabdian pas gitu Pak ya? enggak mas. Kalau kita pengabdian ikhlas insya Allah barokah mas. Bagaimanapun nominal. Saya dulu itu loh mas ya, sudah punya anak 2 ya. Gaji berapa mas? 800 sekian. Tapi alhamdulillah cukup nih. Saya pertama masuk sini 800 berapa gitu. Dulu Pak. Udah 2010 mas. Tapi alhamdulillah cukup mas. Kita akan lihat ya. Intinya kita ikhlas, kerja kita ikhlas. Alhamdulillah. Insyaallah barokah mas. Dengan gaji sekian terus naik gaji 150 tetap saja 1.200.000 saja lah. Tetap mas. Oh namanya kita pengabdian itu bagaimanapun nominal itu ya kita syukuri kan gitu. Tapi kan lebih-lebih kan ada itu kan kita dapat uang kerapot, uang lembur. Itu mas ada lagi kan itu. Kalau di total ya nanti ya lebih dari hampir 2 itu masih baru. 20 ada. 20 juta nggak ada mas. 20 jutaan. 10-an gitu Pak. Di bawahnya 5 mas. Oh, Kalau gaji di atasnya 10, 20 ya pengacara mas, pengangguran banyak acara ya. Tapi kita yang penting ikhlas mas. Dengan gaji nominal sekian itu kita kalau disyukuri ikhlas, kita nggak terlalu mikirin pemikiran lain-lain, insya Allah barokah. Itu aja. terus kan nanti UMR lebih ya Pak? Dalam? UMR lebih ya? Kenapa pak? UMR itu Iya, UMR lebih ya? lebih. UMR lebih pak. malam berapa Mas? Malam berapa? 28. 28. 28. Oke alhamdulillah ya. Kita ada sisi yang lain, kegiatan event apa kita kan ada kan. Maksudnya uang saku kan ada. Kalau saya terus terang gaji ya istri semua. Iya, TM yang pegang istri. Kalau hari-harinya itu dikasih makan siang gitu? Udah pak. Ya kita makan sendiri. Bukan makan siang, makan sendiri. Nggak dikasih jajan gitu kalau pagi atau siang? Enggak. Atau kopi gitu? Sama sekali nggak? Ya kalau ada kegiatan kita ada. Oh, kan. Kalau nggak ada ya enggak. Jadi, Tapi alhamdulillah ada kok mas, yang ngantar itu ngasih itu ada. Entah itu dosen, karyawan. Tapi kita makan, kita dapat enggak mungkin kita makan sendiri. Mesti ini rego ini lebih sama merapat. ya kalau Merapat kasih dibagi-bagi. dosen kan ada dikasih makan gitu. Sering mas. Iya, saya nggak di sini. Dosen karyawan itu sering. Alhamdulillah. Kalau saya nggak pernah. Kenapa? Kalau saya nggak pernah Pak. Maksudnya? Kalau saya nggak pernah dikasih makan dari kampus itu. Ya dikasih mas. Dikasih. Oh, iya, maksudnya nggak tiap hari. Oh, nggak tiap hari. Kalau ada kegiatan-kegiatan. Iya. Kalau kasih ya sekuritas ini banyak ya nanti ada kecemburuan sosial dari karyawan, dosen. Kan gitu kan ada security ini. Jadi siapa oleh makan loh. Kan nanti ada kecemburuan sosial. Tapi alhamdulillah itu ada mas. Maksudnya ada yang ngasih. Ini buat ini tapi bila itu kalau lebih kasih kata teman-teman bagi lah. Kita makan kekompakan dan kerjasama komunikasi yang sinergi. Total jumlah satpam ini berapa ya Pak? Kalau di sini ada 98. 98. Kalau total ya hampir 100 lebih kalau di kampus jadi satu. Kampus 1, 2, TRS sama rumah sakit. Kalau kampus 3 saja? Itu dia tinggal 98 tahun. Soalnya tahun ini banyak yang pensiun doang. Tahun ini yang pensiun nggak salah 4. Untuk pensiun itu ada usianya nggak Pak? Ada mas. Kalau yang sudah pernah pendidikan seperti ini, Iya. itu kena 56. Kalau yang belum pernah kena 53. Bedanya apa Pak? Mas itu udah kan 3 tahun gitu. Pendidikan ini kan ada garda kan. Kenapa gitu? Kenapa Pak? Kan berarti kalau sudah pernah pendidikan ini berarti kan punya pengalaman yang lebih. Soalnya cuma 3 tahun gitu. Iya. Itu peraturan dari pimpinan mas. Kalau cuma pada kesatuan itu tingkatnya itu seperti perwira.
kalau nggak sekolah ya prajurit kan gitu loh mas, ada perbedaan seperti itu. Tapi itu memang ibaratnya dosen mas, dosen kalau mau kuliah S2 atau S3 sama dokter kan bisa 58, 60 kan gitu mas, kan menyesuaikan. Itu dapat tunjangan lagi Pak ya kalau udah pensiun? Ada mas, ya, ada. Ya ada pensiun ya juga, insya Allah ada haji ya juga ada. Ada cita-cita loh. Ayo semua tanya, kamu ini jadi apa? Sapam kan nggak ada, pasti entah itu TNI, insinyur atau pengacara kan. Oh enggak, saya nggak tahu, tahu-tahunya sudah. Awalnya pikiran gitu Pak? Nggak ada mas. Udah terus gimana? Ya, saya nyoba ngelamar terus udah kamu jadi security, oh, siap. Tapi security kan dulu kan nggak ada, sapam kan gitu ya mas. Nggak ada gimana Mas? Udah, dulu kan security nggak ada kan, barusan nama security kan barusan ini. Kamu mau jadi sapam, oh siap. Terus saya, waduh kinerjanya gimana? Itu tahun berapa ya? 2000. Tahun 2000. Nggak Di terasa. jurusan apa di TNI? Mesin. Masalah toh tapi. Terus lama Iya, juga bisa iya, saya ngelamar nyoba, terima. Ya udah wis. Tapi ya namanya kita rezeki kan nggak tahu mas. Iya. Hampir misalnya 10 tahun soalnya. Nggak terasa ya. Tapi buat namanya